Nama lengkap Anissa Halimatul Sa'diyah, tempat tanggal lahir Bogor, 29 Maret. Alamat Kampung Citerep, Desa Barengko, Kecamatan Lewilang, Kabupaten Bogor. Riwayat pendidikan SD Barengko 02, MTS Mualimin Muhammadiyah Lewilang, MA Mualimin Muhammadiyah Lewilang, dan sekarang masih menempuh kuliah S1 Agroteknologi. Pengalaman organisasi Kirsikma Mualimin, yang kedua Hizbul Waton Qobliyah Jenderal Sudirman, yang ketiga Irmah Citerep. Moto hidup, sebaik-baiknya manusia ialah yang bermanfaat untuk orang lain. Kepada moderator, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ayunda dan teman-teman semua. Saya harap teman-teman semua semangat untuk mengikuti kegiatan kali ini. Senang sekali, perkenalkan nama saya Anissa Halimatul Sa'diyah yang akan memandu sesi diskusi pada kesempatan sore ini. Di sesi diskusi kali ini tentang seks dan gender, Yunda dan teman-teman semuanya berbicara soal seks dan gender. Mungkin dari kita untuk memahami dan membedakan seks dan gender, seringkali menggunakan kedua istilah ini tidak tepat. Padahal gender dan seks itu mempunyai perbedaan. Sebagian besar dari kita menganggap dengan gagasan yang sederhana mengenai seks dan gender, yaitu dua jenis kelamin yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Hal ini yang mungkin menjadikan kita kurang memahami mengenai seks dan gender itu sendiri. Nah, untuk lebih memahami mengenai seks dan gender yang semua insya Allah akan dibahas oleh pemateri kita pada sore kali ini, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV pemateri. Nama lengkap, Yulianti Mutmainnah SHIM SOS, tempat tanggal lahir 17 Mei 1984, riwayat pendidikan 2001 sampai 2005, Bachelor of Sharia and Law Win Syarif Hidayatullah, 2013 sampai 2015, Master of Social Madinah Graduate School of Diplomacy. Riwayat organisasi, anggota MUI Komisi Hukum dan HAM, anggota Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Aisyah MHHPPA, Kepala Pusat Studi Islam Perempuan dan Pembangunan PSIPP. Untuk pemateri, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas CV-nya. Ini dapat CV dari mana nih? Saya nggak sempet nyari lagi di laptop seharian, udah di depan Zoom. Baik teman-teman, terima kasih. Saya mohon maaf tadi terlambat masuk ya, ada kendala teknis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang menguasai hari pembalasan, dan hanya kepada Allah kita kembali. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang risalah di bawah beliau telah mengantarkan kita kepada zaman yang penuh dengan pengetahuan, kebahagiaan gitu ya, dan kita juga saat ini berada dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, saya mohon maaf layarnya nggak saya buka, ini sinyalnya juga kurang stabil kalau kameranya dibuka. Tadi barusan rapat, ketika kamera dibuka juga saya terpental dari Zoom sampai 2 kali ya, daripada kita memperlambat proses keluar masuk Zoom, jadi saya mohon izin tidak membuka kamera. Teman-teman, kalau kita masuk kepada isu seks dan gender, begini kira-kira. Kelihatan ya di layar ya? Kelihatan ya? Kelihatan nggak?
Nggak ada respon nih. Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Nah, seks dan gender ini, teman-teman, kalau misalnya dipelajari, ini ada dua hal yang berbeda. Seks itu sesuatu yang sifatnya kodrati. Jadi kalau manusia lahir, orang itu langsung tahu ini perempuan, ini laki-laki karena jenis kelaminnya, sedangkan gender itu adalah bentukan sosial. Jadi begini, bayangan memudahkan gimana sih caranya? Nah, memudahkan informasi adalah seks itu jenis kelamin biologi menjadi pertanda dia laki-laki atau perempuan, terutama ketika lahir, bersifat tetap tidak berubah kecuali campur tangan manusia, misalnya operasi. Sedangkan gender itu jenis kelamin sosial ya, dia berubah-ubah sesuai waktu, tempat, situasi, budaya, adat, agama, politik, bahkan segalanya. Tidak punya ketetapan pasti daripada perempuan dan pada laki-laki. Nah, gender itu kemudian dilabelkan bahwa perempuan itu harus lemah lembut, harus penyabar, harus penyayang, harus nurut. Laki-laki itu dipaksa menjadi macho, berotot, six pack, begitu kan? Kalau nggak begitu nanti dia nggak dianggap sebagai laki-laki. Kalau ada laki-laki yang baik, lemah lembut, dia dianggap banci gitu. Nah, itu masuknya ke gender. Jadi itu pembakuan oleh masyarakat, dan itu tidak menguntungkan perempuan dan tidak menguntungkan laki-laki. Walaupun banyak perempuan yang dirugikan pada pembakuan peran gender ini. Nah, teman-teman, karena situasi seperti ini tuh hadir hampir di semua negara ya, tidak hanya di Indonesia tapi di banyak negara juga. Kenapa nggak bisa diklik ini? Nah, kenapa ya? Sebentar, ini kenapa nggak bisa diklik? Ini kenapa sih kok lagi ini malah? Oke, kita lanjutkan aja. Nah, apa yang membedakan mana disebut seks, mana disebut gender? Laki-laki punya penis, testis, sperma, payudara. Perempuan punya vagina, rahim, sel telur, payudara, dan kelenjar mamai. Jadi ini memang perbedaan signifikan antara perempuan dan laki-laki, dan perbedaan ini yang disebut sebagai seks ya. Ini belum masuk ke gender. Nah, seks ini kemudian melahirkan yang disebut peran-peran reproduksi. Apa misalnya? Misalnya adalah, nah ini alat reproduksi perempuan dan alat reproduksi laki-laki itu kemudian berbeda ya. Dari alat reproduksi ini, kalau perempuan itu berbekas, butuh waktu lama dalam proses menjalankannya. Sedangkan laki-laki tidak berbekas, hanya butuh waktu sebentar dan semuanya happy. Vagina misalnya untuk menstruasi, dia butuh 3-14 hari. Melahirkan butuh 1-2 hari. Nifas 40 hari, hamil, rahim 9 bulan. Menyusui 0-2 tahun, dan itu semua berbekas. Kalau laki-laki ketika dia pipis ya nggak berbekas, mimpi basah nggak berbekas. Kemudian memproduksi sperma juga butuh waktu sebentar, gitu loh. Jadi perbedaan ini signifikan banget nih. Yang perempuan ini, nih ya, perempuan ini sama yang laki-laki ini. Nih. Beda banget. Coba bayangin deh, perhatikan di layar. Ini butuh waktunya lama. Lama, nggak ada yang sebentar. Laki-laki, ini butuh waktu cepat. Itu sebabnya misalnya dalam Al-Quran kan Allah sudah jelaskan ya. Wahnan ala wahnin wa fisoluhu fi amaini aniskurli. Itu kan maksudnya supaya menghormati reproduksi perempuan yang lama tadi. Tapi kemudian itu disalah artikan, disalah kaprahkan. Seolah-olah rahim perempuan itu hanya ladang ya, suka-suka petaninya aja, mau ngapa-ngapain. Padahal bukan begitu. Ya. Nah itu adalah gender. Kemudian itu karena peran reproduksi yang dilekatkan pada perempuan ini, padahal butuh waktu yang lama, dia nggak dapat penghormatan, dia nggak dapat dukungan, gitu. Kemudian melahirkan ketidakadilan gender. Apa ketidakadilan gendernya? Seperti ini. Ada yang disebut sebagai glass ceiling. Jadi seolah-olah orang itu nggak melihat ada masalah dengan ketidakadilan gender. Padahal perempuan itu memiliki masalah itu. Laki-laki kalau mau naik jabatan, dia nggak disibukkan dengan urusan rumah tangga. Perempuan kalau mau naik jabatan, lihat aja tuh yang di kanan. Mikir anaknya. Ini kejadian nyata ya. Waktu saya mau mengundang nelayan perempuan.
Mau nelayan perempuan itu dia harus mikir besok anaknya makan apa, besok suaminya makan apa, segala macam. Susah kalau nggak konfirmasi dari awal, jauh-jauh hari. Tapi kalau mau ngundang nelayan laki-laki, nggak perlu mikir dia, ditelepon sore, besok pagi sudah nyampe Jakarta. Nah, dia nggak mikirin anaknya mau makan apa, udah langsung berangkat aja. Itu adalah salah satu bentuk dari ketidakadilan gender tadi, sehingga jabatan untuk perempuan itu sulit didapat. Ini misalnya, lihat ya, laki-laki kalau mau maju ya maju aja. Nggak ditanya tuh, sudah nyuci belum? Udah ngepel belum? Udah ngasih makan anak belum? Udah masak belum? Misalnya begitu. Sebagian besar masyarakat kita menerapkan ini. Walaupun ada banyak keluarga yang tidak melekatkan isu gender dalam penerapan rumah tangganya. Jadi membagi peran-peran rumah tangga suami dan istri. Tapi sebagian besar itu ada persoalan di dalamnya. Nah, ketika masalah gender itu kemudian mulai diperbincangkan orang, mulai didebat, lalu ada gerakan feminis, mulailah ada pertentangan dan lain sebagainya. Salah satunya misalnya soal Fatimah Al-Fikri. Fatimah Al-Fikri ini kan yang mendirikan universitas pertama di dunia, dan itu adalah seorang perempuan. Jadi kemudian diperdebatkan seolah-olah Muslim, perempuan Muslim gitu kan? Ya karena ini dalam banyak faktor kan, misalnya kasus di Taliban, Afghanistan, kan perempuan nggak boleh sekolah ya. Nah itu kemudian menjadi face to face. Nah untuk memudahkan pemahaman kita bersama tentang isu gender ini, saya akan nanti kita bisa diskusi tanya jawab dengan teman-teman semua. Tapi saya ingin memberikan pemahaman yang mudah untuk difahami dengan menonton film ya. Dengan menonton film, saya akan bagikan linknya sebentar. Oh ya, teman-teman nanti boleh juga ya kapan-kapan main ke YouTube saya. Nama YouTube-nya ini Rumah Mutmainah. Jadi teman-teman juga bisa mampir ke sini. Yang tema-tema terkait dengan isu-isu perempuan juga ada di sini. Terus pemberdayaan duafa yang dilakukan oleh mahasiswa dan mahasiswa dengan saya juga ada di sini. Dan konten video kreatif lainnya. Oke, kita ke nonton film dulu. Dengar nggak suara musiknya? Dengar nggak teman-teman? Kedengaran nih. Filmnya bisa ditonton? Filmnya bisa ditonton? Filmnya bisa ditonton? Halo? Iya bisa. Oke.
Ya, bagaimana dari menonton film tadi? Apakah tergambar
apa yang saya sampaikan tadi di awal tentang ketidakadilan gender ya. Gimana menurut teman-teman semua? Saya persilakan. Saya persilakan, siapa yang mau kasih tanggapan? Halo? Halo teman-teman? Ya, mohon respon. Iya, Bu. Silakan, saya kembalikan ke moderator ya. Silakan kalau ada yang mau memberikan tanggapan. Silakan Ya, moderator. dipersilakan untuk teman-teman yang mau memberikan tanggapannya terkait video tersebut. Mungkin dari saya dulu ya, untuk memancing teman-teman berbicara gitu. Mungkin tanggapan saya tentang ketidakadilan gender, kan pas awal-awal kayak semua pekerjaan itu dilakukan oleh dilakukan perempuan gitu. Si laki-laki ini tidak membantu perempuan. Nah, pas video terakhir itu laki-lakinya itu membantu, mungkin dengan saling membantu antara laki-laki dan perempuan, ketidakadilan gender itu bisa teratasi. Mungkin seperti itu tanggapan dari saya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada tanggapannya. Saya izin menanggapi. Dari video tadi bentuk dari ketidakadilan gender. Mungkin dari video itu dijelasin bahwa pekerjaan perempuan tuh lebih berat. Namun di Indonesia sekarang cara menanggapi ketidakadilan gender itu banyak isu-isu tentang kesetaraan gender, di mana sekarang perempuan bisa berhak atas semua yang dilakukan laki-laki, walaupun derajat laki-laki lebih tinggi. Dan juga ketidakadilan gender juga memicu tindakan kekerasan, hak asasi manusia, dan lain-lain. Kok suaranya hilang? Ada apa? Suaranya hilang, kenapa? Yang tadi Halo? tidak terdengar ya? Sepertinya ke mute deh. Enggak kedengeran. Di video tadi itu menunjukkan ketidakadilan gender, sedangkan di Indonesia itu kesetaraan gender itu sangat penting buat suatu negara. Karena ketidakadilan gender itu dapat memicu kekerasan, kurangnya hak asasi manusia, apalagi dirasakan oleh perempuan. Oke, yang lain? Saya mau menambahkan, Bu. Oke. Video tadi sebenarnya itu relate banget sama kehidupan nyata ya, di mana ketika di rumah tangga gitu, suami itu hanya fokus untuk kerja, sedangkan seluruh pekerjaan rumah tangga itu dibebankan kepada seorang istri, kepada seorang perempuan gitu. Padahal kenyataannya seharusnya pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan merapikan seluruh pekerjaan rumah itu jadi tanggung jawab bersama gitu, karena rumah tangga itu kan bukan cuma dibangun seorang istri sendiri gitu. Mungkin itu, Bu.
Baik, yang lain? Ada yang mau ngasih tanggapan lagi? Saya persilakan. Saya persilakan. Yuk mungkin dari Ayundanya sendiri ada yang mau ngasih tanggapan. Izin menanggapi ya, moderator. Ya, silakan. Dipersilakan. Oke Bu, menurut cerita yang tadi Ibu kasih, bahwasannya setiap perempuan baik ketika di dalam rumah tangga seharusnya saling saling bisa membantu satu sama lain. Jadi kewajiban istri, kewajiban suami ini bisa sama-sama kita saling berusaha untuk melaksanakan itu. Dan juga setiap perempuan juga di dalam rumah tangga, baik ketika nanti baik dalam hal mencuci, lalunya menyetrika, lalu mengerjakan suatu hal ini bukan hanya tugas dari si istri tersebut, tetapi si suami pun wajib ikut serta dalam membantu tersebut. Karena di dalam rumah tangga pun ketika kita bisa saling berkoordinasi, itu akan menjadi sebuah rumah tangga yang baik. Dan juga sebenarnya perempuan ini bisa melakukan apa aja, bisa melakukan multitasking. Karena pada dasarnya kodrat perempuan ini cuma 3, melahirkan, menyusui, dan menstruasi. Lalu ketika hal tersebut bisa menjadi hal yang beda, jadi semua yang dilakukan oleh perempuan itu bisa dilakukan oleh laki-laki. Makanya cuma yang nggak bisa dilakukan sama laki-laki itu cuma 3 hal tersebut, melahirkan, menyusui, dan menstruasi. Itu sih Bu, menurut saya, pandangan saya pribadi. Terima kasih moderator. Oke, terima kasih. Saya tanggapi dulu ya, biar saya nggak lupa. Pertama tentang kodrat. Kodratnya perempuan itu kan punya rahim, punya vagina. Laki-laki punya penis, punya testis. Itu aja kodratnya. Tapi kalau hamil, melahirkan, dan menyusui itu sebenarnya bukan kodrat. Itu adalah peran reproduksi. Artinya, kan ada orang yang tidak hamil. Kan ada orang yang tidak melahirkan. Misalnya begitu. Tiba-tiba dia meninggal di usia muda, perempuan di usia muda. Kan dia nggak sempat hamil, dia nggak sempat melahirkan. Karena dia nggak menikah. Gitu loh. Jadi kodrat itu sesuatu yang menempel. Hamil, melahirkan, dan menyusui itu bukan kodrat, itu peran reproduksi. Dia bisa difungsikan, bisa juga enggak. Ada yang orang mau menikah dan punya anak. Ada yang orang menikah tapi nggak punya anak. Yaitu peran reproduksi dan tidak melanggar kodrat sama sekali. Yang pertama. Yang kedua, perempuan itu selalu disebut multitasking. Dia bisa ini, dia bisa itu, dia bisa segala-gala. Tahu nggak? Karena label-label itu menyebabkan perempuan mengerjakan banyak hal, sedangkan laki-lakinya santai, seperti yang di film tadi. Karena itu selalu didengungkan, selalu disampaikan, selalu dididik sejak perempuan kecil. Jadi itu terus terinternalisasi dalam diri perempuan. Sehingga dia nggak bisa keluar dari, atau dia tidak bisa merubah paradigma ataupun kultur yang ada. Padahal laki-laki kalau dididik itu juga bisa masak, bisa nyuci piring, bisa ngurus anak. Saya tidak ingin memberikan contoh yang lain ya, tapi dalam keluarga saya, dalam keluarga kami, barusan suami saya nyuci piring karena tahu saya ngisi materinya teman-teman semua. Gitu loh. Jadi nyuci piring, ngurus anak itu adalah peran yang bisa dilakukan oleh suami ataupun istri. Begitu. Dan ngurus anak, ngurus keluarga itu bukan kodratnya perempuan. Dia adalah peran sosial yang siapapun bisa melakukan itu. Bahkan Nabi Muhammad juga mengajarkan untuk memasak, menumbuk gandum, mengambil air, menjahit rompanya sendiri. Itu dilakukan oleh Nabi Muhammad. Tapi banyak dilupakan oleh orang. Misalnya begini, banyak koki-koki laki-laki.
Tetapi kalau koki itu kemudian bernilai mahal. Ada harganya. Ada nilainya. Sebagai koki mahal, ada bayarannya. Tetapi kalau dikerjakan oleh seorang istri atau perempuan, dia tidak berbayar. Dia menjadi gratis. Selalu menjadi gratis. Nah, kegratisan itulah yang kemudian menjadi masalah. Masalahnya adalah apa ya, kayak penghormatan terhadap perempuan itu menjadi nggak ada. Dia hanya dibebankan pada masak, ngurus anak, ngurus keluarga, tapi nggak ada upaya untuk perempuan itu bisa, misalnya ya, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, seperti itu. Karena kan isu-isu kayak gitu, itu terus terjadi gitu loh. Kebayang nggak? Nah, jadi perempuan tuh disuruh masak, ngurus anak, segala macam kan. Betul-betul lah tuh pekerjaan dia. Nanti kalau ada anaknya nggak berhasil, dia disalahin. Kalau ada anaknya yang narkoba, yang disalahin perempuan. Laki-lakinya di mana? Ya kan ngurus anak, kodratnya perempuan. Kayak gitu. Salah kaprahnya di sana. Sebenarnya itu bukan kodrat, itu adalah peran reproduksi yang semuanya bisa melakukan itu. Baik laki-laki, baik perempuan. Begitu. Yang lain saya persilakan. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau memberi tanggapan lagi seperti itu. Mohon maaf Ibu, saya boleh izin bertanya? Ibu, apakah ini boleh langsung sesi tanya jawab? Iya, nggak apa-apa, langsung aja saya tanya jawab. Silakan moderator. Dipersilakan, mungkin tadi Kak Dia ingin memberikan pertanyaan. Dipersilakan. Sebenarnya saya ingin bertanya masalah kayak sebuah diskriminasi gitu, Bu. Misalkan nih seperti ini contoh di suatu keluarga, apa ya, dia tuh terlalu menekankan adat seperti ya pokoknya wanita tuh harus bisa semua gitu. Nah, tapi sebenarnya kita udah dapat ilmu tentang masalah seks dan gender, dan padahal ada nih beberapa gerakan feminisme seperti itu, Bu. Nah, akan tetapi kita udah menjelaskan nih ke orang tua kita gitu, bahwasannya apa yang pernah kita pelajari gitu kita jelaskan. Cuman orang tua kita tuh menolak mentah-mentah hal tersebut, malah dibilang katanya itu malah ajaran barat, katanya seperti itu. Nah, cara kita untuk meyakinkan itu seperti apa, Bu? Saya langsung jawab aja ya. Iya. Ya, dipersilakan Ibu. Itu bahasnya dengan ayat dan hadis saja. Hadis itu kan mengatakan wahnan ala wahnin wa fisoluhu fi amaini anishkurli. Artinya perempuan yang sedang hamil dalam keadaan lemah dan bertambah lemah. Itu sebabnya kalau perempuan sedang hamil, sedang menyusui, sedang nifas karena habis melahirkan, maka pekerjaan rumah tangga harus dilakukan oleh suami dan anggota keluarga yang lain. Karena dia dalam keadaan lemah dan bertambah lemah. Wahnan ala wahnin. Bukan perempuannya yang lemah ya, bukan. Tapi kondisi ketika dia sedang hamil, melahirkan dan menyusui dalam keadaan lemah itulah, maka kewajiban pekerjaan rumah tangga harus diambil oleh orang lain. Gitu. Lalu hadis Nabi Aisyah itu ditanya oleh sahabat, Aisyah, Nabi itu kalau di rumah ngapain aja sih? Aisyah bilang, seperti Anda semua, seperti manusia pada umumnya. Ya, dia bersenda gurau pada keluarga, dia ngobrol dengan keluarga, dia ikut menumbuk gandum. Ingat ya, dia ikut menumbuk gandum, dia ikut mengambil air, dia menjahit terompahnya. Dan dia juga memelihara anak-anaknya dan cucu-cucunya, bermain dengan cucu-cucunya. Pertanyaannya, bapak-bapak sekarang mau nggak melakukan itu?
Mau nggak mengikuti sunnah Nabi? Jahit bajunya sendiri nyuruh istri. Masak nyuruh istri. Seberapa besar laki-laki mau masak? Sedikit. Yang diingat oleh laki-laki zaman sekarang, sunnah Nabi itu poligami doang. Kalau sudah poligami aja, waduh, di grup-grup itu rame banget. Apalagi kalau sudah mulai malam Jumat. Akang, jangan lupa ya, ini malam Jumat. Nah, itu tuh di kepalanya laki-laki. Nggak ada yang mengingat soal apa yang dilakukan oleh Nabi. Jadi gimana kita menegosiasikannya? Ya, kalau kita mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang sebenarnya seperti tadi. Nabi itu ikut ngurus anaknya. Begitu. Ngomong sama orang tua itu ya memang perlu pelan-pelan, nggak usah marah-marah. Saya ingin cerita ya, saya tuh terkesan sekali dengan bapak mertua saya. Beliau itu memberi nama kakak ipar saya itu Umi Warokoh. Tahu nggak Umi Warokoh itu siapa? Umi Warokoh itu adalah perempuan di masa Nabi yang menjadi imam sholat dengan makmum laki-laki. Banyak orang nggak tahu bahwa perempuan itu bisa menjadi imam sholat. Umi Warokoh itu menjadi imam sholat. Begitu. Jadi kalau kita mau kembali kepada ajaran Nabi, nggak ada tuh perintah Nabi mendiskriminasikan perempuan. Kira-kira begitu. Saya kembalikan ke moderator. Dipersilakan, ada yang ingin mau bertanya lagi? Dipersilakan. Moderator izin bertanya. Iya, silakan. Iya, tadi Ibu kan menyinggung tentang imam ya Bu ya. Di dalam Islam sendiri, di Quran Surat An-Nisa itu kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, di mana laki-laki itu pemimpin daripada wanita kan. Jadi intinya boleh nggak sih Bu kalau misalkan perempuan itu memimpin sebuah organisasi atau apapun gitu, yang bukan cuma di dalam itu perempuan, tapi ada laki-lakinya gitu Bu. Gimana? Maaf tadi agak keputus saya dengarnya. Intinya boleh tidak ya Bu kalau misalkan perempuan itu menjadi pemimpin gitu? Ya boleh lah. Ya bukan boleh cuma banget. pemimpin, walaupun di dalamnya ada laki-lakinya gitu Bu. Kalau teman-teman baca ada Mar'ah tahun 1969 punya Muhammadiyah. 1970 ya, 69-70 itu proses pembuatannya dan diskusi tarjihnya, itu sudah membolehkan perempuan jadi presiden. Perempuan jadi anggota dewan, perempuan jadi kepala sekolah, perempuan jadi hakim pengadilan agama. Apa itu bukan pemimpin? Itu pemimpin. UMJ belum pernah ya punya ketua komisariat atau ketua cabang perempuan? Belum? Sudah Ibu. Kalau belum pernah saya WA Mas Makmum Murad nih, sektornya kalian semua. Jadi saya bilang, Mas Makmum, ini kok di IMM-nya belum ada ketua perempuan. Muhammadiyah itu mendorong kepemimpinan perempuan. Nggak ada larangan jadi presiden bagi perempuan. Tahun 2004 ketika orang heboh melarang Megawati jadi presiden, Muhammadiyah yang bilang nggak apa-apa perempuan jadi presiden. Jadi tidak ada larangan bagi dan tidak ada halangan dalam perspektif Muhammadiyah perempuan menjadi pemimpin. Dan Muhammadiyah itu kan ini ya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Puritan, ajaran yang sebenar-benarnya. Yang lain ada lagi? Mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Kalau nggak ada yang nanya berarti udah pada paham semua dong. Nabila udah paham ya? Dia udah paham kan? Ibnu Jabar siapa nih? Bertanya, Bu. Boleh. Oke. Silakan Anissa. Pandangan Ibu bagaimana sih tentang child free kaum yang nggak mau punya anak gitu? Seperti itu sih Bu. Yang kaum child free kan di sini ada yang menggaungkan tentang seperti itu Bu.
Itu sebenarnya bisa dilihat dari dua hal ya. Yang pertama, punya anak itu jangan dianggap sebagai sebuah beban, tapi itu adalah sebagai hadiah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak tahu. Saya nggak bisa mewakilkan pendapat orang yang memang tidak mau punya anak. Tapi buat saya anak itu lucu, menarik. Ya kayak Anda semua lah. Anda semua ini kan lucu, menarik, mahasiswi, mahasiswa di kelas pinter, aktif organisasi, menarik ya. Jadi punya anak itu kalau Anda tanya ke saya, kenapa saya punya anak? Yang pertama saya ingin apa ya? Saya ingin rumah itu rame ya. Saya tidak ingin sendirian gitu loh. Saya ingin membangun sebuah keluarga, saya ingin merefleksikan dan menyebarluaskan ide gagasan saya itu pada keluarga, pada anak-anak saya, supaya mereka kelak bisa meneruskan apa yang sedang saya cita-citakan. Hal yang kedua, saya menganggap keluarga itu adalah sumber kekuatan sebuah bangsa. Jadi saya ingin membangun bangsa yang kuat dengan menciptakan qurratul ain ya, menciptakan anak-anak yang kuat juga. Gitu. Kalau misalnya ada orang yang tidak mau punya anak, gimana? Ya tiap orang itu punya hak. Kalau dalam konstitusi negara kita, tiap orang itu punya hak untuk membentuk keluarga. Artinya, kalau dia sedang tidak ingin membentuk keluarga, ya tidak apa-apa. Dan anak itu bukan sebuah kodrat, bukan sebuah kewajiban. Kalau kita menganggap kodratnya perempuan hamil, melahirkan dan menyusui, maka ketika ada perempuan yang tidak bisa hamil, tidak bisa menyusui, tidak bisa melahirkan karena sakit, maka dia dianggap perempuan mandul, lalu lakinya kawin lagi. Dan itu salah kaprah. Karena anak itu pemberian Allah. Saya punya teman 17 tahun menikah belum punya anak. Baru tahun ini dia melahirkan punya anak. 17 tahun. Tapi rumah tangganya baik-baik saja. Suaminya juga nggak selingkuh, nggak macam-macam. Jadi emang sangat tergantung orang. Anak itu hadiah, berkah. Ya kalau orang tidak mau punya anak, ya kita tidak bisa maksa. Saya pada titik yang tidak ingin memaksakan seseorang itu mengambil sebuah keputusan yang dia sendiri tidak ingin. Karena punya anak itu kan kita juga punya tanggung jawab ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro ya. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, menjaga diri dan keluarga dari api neraka itu kan mendidik keluarga, memastikan mereka edukasi pendidikannya baik dan lain sebagainya begitu. Itu tanggapan saya. Jadi kalau misalnya Anda mau menikah lalu nggak mau punya anak, boleh nggak? Ya boleh saja. Ibrahim kan sampai tua nggak punya anak. Lalu ketika berdoa sama Allah sudah di umur 90-an tahun ya kan istrinya, baru kemudian dia bisa dapat anak. Jadi semua itu atas izin Allah. Punya anak, alhamdulillah disyukuri. Nggak mau punya anak ya tidak ada paksaan juga begitu. Oke, yang lain? Baik, terima kasih Bu. Mungkin yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi. Teman-teman dan Ayunda semua, atau adanya ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, saya ingin mengundang teman-teman semua besok. Nanti saya kirim linknya ke Aisyah. Aisyah yang mana ya Aisyah? Oh ini ya, Aisyah Miftahul-Jannah ya? Ya, betul Ibu. Halo Aisyah, kita nggak tahu wajahnya nih Aisyah yang mana. Saya ingin mengundang teman-teman semua, besok ada peluncuran program zakat untuk korban ya. Itu dimulai, peluncurannya besok dimulai jam 1 siang, setengah 2 lah. Insya Allah ada Bu Menteri, jadi saya berharap teman-teman hadir pada peluncuran itu. Nanti setelah itu saya juga mengundang Aisyah dan teman-teman untuk mendiskusikan buku zakat untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Buku itu kalau di pasaran harganya 85. Ya, 85.000. Dan ketika pesan di saat acara itu gratis ongkos kirim, jadi hanya membayar 85.000. Tetapi karena Aisyah sudah mengundang saya, ketemu sama teman-teman ada 16 orang di sini, maka buku itu saya lelang lebih gratis lagi karena Anda mahasiswa. Jadi bukunya itu cukup Anda membayar 50.000. Nanti kita diskusikan dan ada satu buku gratis untuk teman-teman panitia. Kita bisa diskusikan buku itu, terserah mau ngambil waktu kapan. Nanti saya berharap diskusi bukunya nggak tunggal ya, nggak hanya saya membaca, tapi teman-teman semua membaca dan teman-teman kemudian mengkritisi buku itu. Sri misalnya ngambil tema 1, Yesi ngambil tema 2, bab 2 misalnya, Anissa bab 3, Aisyah
Aisyah bab 4, Anissa bab 5, Hana bab 6 misalnya begitu. Nanti kita diskusikan bersama. Itu tawaran dari saya. Harganya murah, dilelang hanya untuk Anda di forum ini. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi berarti sudah paham ini Anissa? Mungkin dari teman-teman semuanya atau Kanda dan Yundanya ada yang mau ditanyakan lagi? Izin bertanya Ibu, boleh? Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sempat lihat profil Ibu ya di media gitu. Menarik sekali dari karya-karya Ibu Yulianti ya. Saya nemu media artikel media Indonesia ya Bu. Ibu nulis sikap Aisyah Muhammadiyah terhadap RUU PKS. Nah, RUU PKS ini apa ya? Bisa dibilang yang sangat menarik saat ini dibahas gitu terkait problematika perempuan saat ini gitu. Nah, saya kira saya salah satu orang yang ibaratnya pro gitu sama RUU PKS ini karena apa ya, bisa dibilang ya jalan satu-satunya gitu buat melindungi hak perempuan di Indonesia gitu. Nah, tapi sampai saat ini apa ya, bisa dibilang banyak masyarakat yang belum secara keseluruhan sadar gitu terhadap RUU PKS ini. Nah, kira-kira apa ya yang saya tanyakan tuh apa namanya legal standing RUU PKS ini tuh sebenarnya seperti apa gitu sejauh ini Bu. Nah, terus apa ya terkait lagi-lagi edukasi terkait RUU PKS ini bisa dibilang masih apa ya masih belum secara menyeluruh buat masyarakat Indonesia khususnya perempuan gitu Bu. Kira-kira gimana Bu tanggapannya? Terima kasih sebelumnya Bu. Makasih banyak Irwin Muhammad. Saya langsung jawab aja ya Anissa, udah sore soalnya udah jam 5. Iya, Jadi Bu, begini, silakan. dalam Islam itu kan ada hadis Nabi yang mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa in lam tastati fa bilisanihi fa in lam tastati fa biqalbihi wa huwa adaful iman. Kalau melihat kemungkaran ubahlah dengan kuasa, nggak mampu dengan kuasa, dengan lisan, nggak mampu dengan lisan, dengan hati, baru itulah wa huwa adaful iman, dan itu adalah selama iman. Kita tuh kan melihat banyak sekali kemungkaran ya, kekerasan seksual terjadi di mana-mana. Masa kita diam sih? Nah, kita harus bergerak melakukan perubahan itu. Maka harus ada undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Saya tuh kok yakin ya, banyak laki-laki baik seperti Irwin ya. Irwin Muhammad kan banyak sih laki-laki baik. Tapi laki-laki baik ini kemudian banyak yang diam. Sehingga kekerasan seksual itu terus terjadi, perkosaan terus terjadi. Seandainya semua laki-laki ini menolak, pasti tidak ada pelecehan seksual. Terus pertanyaannya, apa pelecehan seksual itu hanya pada perempuan saja? Enggak, laki-laki juga mengalami. Hari ini kalau teman-teman baca di media ramai, karyawan Komisi Penyiaran Indonesia mendapatkan pelecehan seksual dari teman sejawatnya yang sama-sama laki-laki. Bayangin, kita tuh kekosongan hukum. Kita nggak punya hukum. Kalau kita punya hukum, kita bisa mengantisipasi itu. Bahkan bila ada kekerasan, itu bisa dihukum. Sekarang yang terjadi impunitas, pembiaran. Di Lampung, atas dasar nama COVID, supaya rumah tahanannya tidak bejubel, lalu dibebaskanlah para pelaku kekerasan ini. Salah satunya kekerasan seksual. Baru keluar dari penjara, sudah memperkosa perempuan lain. Coba. Kalau yang laki-laki kayak gini enaknya diapain? Ditembak mati? Dikebiri? Diapain? Saya juga nggak ngerti, nggak bisa punya jawabannya. Karena kita nggak punya undang-undang. Kita punya undang-undang kebiri, tapi kan sebagian pihak menolak. Karena masalahnya bukan pada soal itu, tapi soal edukasi, soal bagaimana menghormati perempuan, dan lain sebagainya. Nah, RUU PKS ini, Irwin, terima kasih banget ya atas dukungan Irwin terhadap kelompok perempuan. Ini sedang mau melakukan perlindungan untuk semua warga negara.
perempuan dan laki-laki dalam RUU PKS ini begitu. Tetapi salah kaprah, salah pemahaman orang itu selalu menganggap RUU ini pro zina. Karena nggak mengatur larangan zina. Loh, larangan zina kan sudah ada dalam KUHP. RUU ini hanya mengatur hal-hal yang tidak dibahas dalam KUHP dan undang-undang spesifik lainnya. Begitu. Jadi RUU ini sangat spesifik dan hanya mengatur pada poin-poin pemaksaan, kekerasan, dan lain sebagainya. Begitu, Irwin. Baik Ibu, terima kasih banyak atas argumentasinya. Ya, sama-sama. Teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, kita sudahi, Anissa. Ya, Oke, mungkin kepada cukup, paham Bu. semua. Baik, terima kasih kepada Ibu Yulianti yang telah memaparkan materi tentang seks dan gender ini. Kesimpulan dari sesi pertama ini yaitu seks lebih kepada sifat biologis dan gender itu lebih kepada jenis seks itu lebih kepada sifat biologi dan kalau gender itu lebih kepada sifat sosial sendiri. Dan sampai sekarang perempuan itu masih dipandang sebelah mata gitu, kebanyakan di masyarakat. Nah, dari situ kita sebagai perempuan harus terus berkontribusi dan terus menciptakan karya-karya seperti itu, seperti Fatimah Al-Fahri yang mendirikan universitas. Mungkin segitu dari kesimpulan dari saya. Sebelum penutup ada penyerahan sertifikat dan foto bersama. Silahkan panitia untuk share screen sertifikatnya untuk diberikan kepada pemateri. Wah, bagus sekali sertifikatnya. Terima kasih banyak ya, teman-teman, sertifikatnya. Iya, sama-sama Ibu. Teman-teman, yang terpenting adalah supaya tidak ada kekerasan terhadap perempuan, kita penting sekali mengingat ayat-ayat Al-Quran ya, tentang perintah menundukkan pandangan, larangan menyentuh, gitu kan, la mastumun nisa, kan larangan menyentuh perempuan yang bukan haknya, itu penting sekali. Jadi penghormatan itu harus diawali dengan kesadaran penuh bahwa perempuan itu adalah manusia utuh yang harusnya tidak boleh mendapatkan pelecehan dan kekerasan gitu. Terima kasih banyak teman-teman atas undangannya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berdiskusi kembali dengan waktu yang lebih panjang lagi dan tema yang lebih ragam lagi. Tapi sungguh saya ingin mengundang teman-teman untuk kajian buku ya, kajian zakat untuk korban kekerasan terhadap perempuan. Dan sekali lagi, kalau belinya besok pada saat acara gratis ongkir, harganya tetap 85.000, tapi untuk forum ini saya sudah janjikan masing-masing harganya 50.000 dari dari PSIPP, dan itu pembeliannya bisa dikoordinir oleh misalnya Aisyah atau Anissa ya. Baik Bu, selanjutnya mungkin sesi foto. Silakan panitia untuk memberi aba-aba untuk sesi foto kita. Udah berapa siap belum? 1, 2, 3. Pak. 1, 2, 3.
Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman. Saya izin pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat semua ya. Sehat semua, jaga kesehatan ya. Yuk, assalamualaikum. Iya, Bu. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Waalaikumsalam. Makasih Irwin sudah berkenan ikut acara ini. Semoga sama-sama kita ya berjuang untuk isu ini. Makasih Irwin dan teman-teman semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banget, keren acaranya untuk inisiatif ini juga keren. Makasih ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih juga Ibu sudah hadir. Ya, sama-sama. Makasih teman-teman semua. Jaga spirit ya, jaga sehat.